Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaimatul Zahra. Saya di sini akan menjelaskan tentang koperasi. Apa sih itu koperasi? Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, apa sih tujuan koperasi di sini? Tujuan koperasi di sini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan khususnya anggotanya itu sendiri. Sehingga koperasi di sini mempunyai asas koperasi yaitu asas kekeluargaan. Saya akan membahas tentang bentuk dan jenis-jenis koperasi. Yang pertama yaitu bentuk koperasi. Bentuk koperasi itu dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, yang pertama dulu yaitu koperasi primer. Koperasi yang didirikan sekaligus beranggotakan orang perseorangan, yaitu terdiri dari 20 orang anggota. Nah, kedudukannya biasanya berada di tingkat kecamatan dan tingkat pemerintahan. Contohnya kalau di desa itu ada koperasi unit desa atau KUD. Kemudian yang kedua yaitu koperasi sekunder, yaitu koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis koperasi. Di sini ada 5 jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam atau KSP biasanya kalau disingkat. Kegiatannya yaitu menghimpun dana dan juga menyediakan pinjaman atau modal bagi masyarakat maupun anggotanya. Contohnya itu koperasi unit desa atau KUD. Yang kedua yaitu koperasi konsumen. Nah, konsumen ini biasanya kegiatannya adalah menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya atau masyarakat. Yang ketiga yaitu koperasi produsen. Di koperasi ini berarti menyediakan bahan baku atau bahan produksi, kemudian melakukan produksi sampai memasarkan hasil produksinya. Yang keempat ada koperasi jasa. Di namanya sendiri koperasi jasa berarti nanti bergerak di bidang pelayanan. Kegiatannya yaitu menyelenggarakan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat atau anggotanya. Yang terakhir ada koperasi serba usaha. Nah, kalau koperasi serba usaha berarti kegiatannya lebih dari satu usaha. Biasa simpan pinjam dan konsumen, atau simpan pinjam dengan jasa, atau melakukan kegiatan yang lainnya. Struktur internal koperasi atau pengelolaan koperasi. Struktur internal koperasi di sini ada 3. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota di sini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di koperasi dan berhak untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus atau pegawai yang ada di koperasi tersebut. Karena itu, rapat anggota di sini disebut dengan penguasa tertinggi karena nanti ada rapat dengan anggota-anggotanya untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus atau pegawai yang ada di koperasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengurus koperasi. Pengurus koperasi di sini yaitu untuk melaksanakan keputusan-keputusan hasil rapat anggota dan menggerakkan roda organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Nah, yang ketiga yaitu pengawas. Pengawas di sini adalah kepanjangan tangan anggota dalam mendampingi pengurus untuk mengawasi jalan roda organisasi yang ada di koperasi tersebut. Prinsip koperasi yang pertama itu keanggotaannya itu bersifat terbuka dan sukarela, jadi tidak ada unsur paksaan. Yang kedua yaitu pengelolanya itu dilaksanakan secara demokratis, jadi memenuhi nilai-nilai demokratis. Yang ketiga yaitu pembagian SHU atau sisa hasil usaha itu secara adil. Yang keempat yaitu menyelenggarakan adanya pendidikan dan pelatihan koperasi. Jadi nanti koperasi itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait pekoperasian. Selanjutnya itu melayani anggotanya dan memperkuat kerjasama antar koperasi. Jadi tidak hanya ada kerjasama di dalam koperasi itu sendiri, tapi juga ada kerjasama dengan koperasi lainnya. Yang terakhir yaitu koperasi itu sendiri bersifat independen atau bebas, yaitu berdiri sendiri.